satu cabang daripada syukur. Luar biasa. Yang namanya sabar adalah yang namanya sabar kaitannya kepada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala melukai hati kita. Tapi itu jangan lupa yakini pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus siap kita menerimanya. Makanya jangan membuat susah dan gelisah kita. Itu pakai sampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, semuanya datangnya dari Allah, tetap di bawah pengawasan Allah, akhirnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa-rasa kurang puas kita menerimanya. Mungkin bisa kurang banyak, bisa kurang bermutu, tapi itu jangan lupa juga pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus siap senang menerimanya. Surah An-Nasr menjelaskan kepada kita, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Banyak-banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah dan astaghfirullah. Jadi kalau nikmat yang kita terima kurang puas rasanya, jangan banyak komentari, cukup subhanallah. Kalau cocok pas, alhamdulillah. Kalau terlanjur lisan kita menyampaikan kurang pas, kurang cocok, makanya cepat kita istighfar, astaghfirullahalazim. Itu namanya bersyukurnya. Kemudian yang kedua, bertakwa. Siap melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuknya. Cuma dua, wajib dan sunnah ya. Cuma kalau yang wajib tak bisa kita tawar-tawar. Kalau yang sunnah, kalau tidak ada waktu dan kesempatan, ya boleh kita tawar. Tidak usah kita kerjakan. Tapi kalau ada kesempatan, harus kita kerjakan. Kenapa? Kita tidak tahu mana yang diijabah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan memilih-milih ibadah ya. Tadi sampaikan Rasul umat Nabi Musa, namanya Mas'ab bin Suhaib, usianya 408 tahun, melaksanakan sholat yang 50 waktu sehari semalam 380 tahun. Ternyata ibadah sholatnya satu waktu pun tak ada yang berterima. Ternyata yang berterima satu waktu menolong seekor anjing yang kerosan di tengah jalan. Itulah yang berterima dan itulah yang masukkan beliau masuk ke dalam surga. Makanya jangan kita pilih, jangan kita pilih. Ya. Kemudian yang kedua, kabar dominan nas ya. Saling menasihati, saling mengingatkan ya. Jadi bersyukur dan bertakwa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita hadiahkan perunjukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatul uzmanya yakni pada hari kiamat kelak. Sama-sama kita maklumi 3 hari yang lalu, salah seorang dari keluarga kita, saudara kita, sahabat dan teman kita, almarhumah ibunda kita Wardah Simatupang, telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sisinya. Yang jelas kita juga berpisah ya. Tapi namanya saudara, sahabat dan teman, kita harus mengasih hadiah ya. Sudah kita kasih hadiah yang paling berharga, melaksanakan sholat jenazah ya. Kemudian tambahannya kita melaksanakan bacaan-bacaan dan doa. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kaitannya kepada masalah kawan dan teman, saudara kan kehilangan. Tapi kalau anak-anak yang tercinta, di samping kehilangan, pasti luka yang cukup mendalam ya. Untuk itu kami sampaikan kepada anak kami yang 3, tidak ada resep yang paling ampuh dalam masalah musibah. Menghayati kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datangnya dari Allah, milik Allah, tetap di bawah pengawasan Allah. Kita semua kembali kepada Allah. Taulah namanya secara hukum alam, pemilik akan berbuat sesuai dengan kehendaknya ya. Dan itulah yang kita yakin dalam kehidupan sehari-hari. Allah punya sifat kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Untuk itu sabar dan tabah ridho.
Jangan lagi banyak-banyak komentar. Seandainya dan sekiranya, kalaupun sakit, bukan dokter yang tidak ahli, sudah terbukti kepada kita tentang qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pada kesempatan yang kami sampaikan kaitannya dengan masalah almarhumah, pertama, betul-betul perhatikan kalau mana tahu ada hal-hal yang berkaitan dengan utang piutang, selesaikan. Itu jangan diabaikan, jangan diremehkan ya, selesaikan. Entah mana tahu ada utangnya di sini, coba tak agak tanya. Jadi utang piutang selesaikan ya. Kemudian yang kedua, peninggalan dari almarhumah diselesaikan secara warisan. Ini saya sampai jangan tersinggung kalau ada di sini orang mandailing Natal ya. Yang paling banyak masuk neraka orang mandailing Natal. Kenapa? Kalau dulu-dulunya kurang memperhatikan pembagian warisannya, apalagi orang yang dirantau jarang dapat warisannya, ada kebiasaan yang paling besar mengatur ondiau, lebih banyak sama yang paling tua. Kemudian yang paling kecil pengemis, rumah ini bagianku ya. Jadi sudah ada warisannya. Setelah selesai warisan, kalau mau musyawarah kembali ya. Namanya pun anak almarhumah ya. Yang ketiga, ingat pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau ingin nantinya sukses menghadapi kehidupan, jangan lupa doa kepada kedua orang tua ya. Salah seorang sahabat dalam kondisi miskin, tidak ada yang dibawa untuk pulang sudah berbulan-bulan rezeki. Hanya dia ambil satu kesimpulan, aku ke masjid sajalah, tak usah ke rumah, ketimbang ribut nanti di rumah. Di masjid yang dikerjakannya sholat sunat, baca Al-Quran, terakhir doa, sujud syukur, bisa dikasih Allah usia. Diperhatikan Rasul doanya hanya yang paling lama, ya Allah kasihlah sama aku rezeki supaya bisa kubiayai istri dan anak-anakku. Sudah sekian lama berdoa, dipanggil Rasul, wahai sahabatku, sampai akhir hayat Anda berdoa tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikomentari sahabat, kenapa ya Rasul? Apakah kau orang yang jahat? Itu Rasul, kau betul-betul orang elok, tapi ada kesalahanmu sedikit tapi fatal. Apa itu ya Rasul? Dalam doamu sekian lama saya perhatikan, tidak kau ikutkan doa untuk kedua orang tua. Dikomentari sahabat, bukan aku tak mau mendoakan ya Rasul, orang tuaku masih muda. Tiba-tiba datang orang tuanya, inilah orang tuaku ya Rasul. Macam kakak beradik kami saking mudanya. Dijawab Rasul, masalah orang tua jangan komentari, masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Jangan lupakan doa untuk berdua ya. Kemudian yang kedua, salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang menjumpai Rasul. Ya Rasul, sama siapakah aku berbuat baik? Tidak, Rasul, kepada ibumu. Habis ibuku, siapakah ya Rasul? Ibumu. Siapa ya Rasul?